Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Dinur dengan NIM 2109076017. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama ada definisi kecerdasan buatan. Menurut H.A. Simon, kecerdasan buatan atau AI merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Adapun pendapat menurut Rich and Knight, kecerdasan buatan atau AI itu merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Sedangkan menurut definisi kecerdasan buatan menurut Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan atau AI itu merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Yang selanjutnya ada pun tujuan dari kecerdasan buatan itu sendiri. Yang pertama adalah membuat mesin menjadi lebih pintar yang merupakan tujuan utama. Sedangkan yang kedua ada memahami apa itu kecerdasan. Itu sendiri merupakan tujuan ilmiahnya. Dan yang ketiga adalah membuat mesin menjadi lebih bermanfaat yang merupakan tujuan entrepreneurial. Untuk AI sendiri ini mengarah ke mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI tanpa mengikuti cara manusia menyelesaikannya atau tidak seperti cara kerja manusia, sistem pakar atau expert system. Yang kedua, arah AI itu mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui pemodelan cara berpikirnya manusia atau cara bekerjanya otak manusia itu sendiri atau disebut dengan neural network. AI sendiri dapat dipandang dalam berbagai perspektif. Contohnya saja dari perspektif kecerdasan atau intelligence. AI adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Dari perspektif bisnis, AI adalah sekelompok alat bantu atau tools yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tools-tools tersebut guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Nah, selanjutnya adalah dari perspektif pemrograman atau programming. AI termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik atau pemecahan masalah proses pencarian atau search. Apa sih AI itu sendiri? Untuk AI sendiri itu dikategorikan menjadi 4 sistem. Yang pertama ada sistem yang berpikir seperti manusia atau thinking that human. Terus ada sistem yang bertindak seperti manusia atau act that like human. Terus ada sistem yang berpikir secara rasionalitas atau thinking rationality. Sistem yang bertindak secara rasional atau acting rationally. Terus AI berpikir seperti manusia itu merupakan contohnya itu seperti diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana sih manusia itu berpikir. Terus diperlukan pemahaman bagaimana pikiran manusia itu dalam bekerja. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah melalui introspeksi atau mencoba menangkap bagaimana pikiran kita itu berjalan. Terus yang kedua adalah mencoba melalui percobaan psikologis. Nah, eh, uji Turing ini dilakukan dari AI bertindak seperti manusia. Di sini AI itu lulus tes apabila interrogator tidak bisa membedakan dialog mana yang dilakukan dengan komputer dan mana yang dilakukan dengan manusia. Seperti itu. Terus yang berpikir secara rasional, cara berpikirnya itu memenuhi aturan logika yang dibangun oleh Aristoteles.
di mana pola struktur argumentasi yang selalu memberi konklusi yang benar bila premis benar dan menjadi dasar dalam bidang logika. Tradisi logik dalam AI adalah membangun program yang menghasilkan solusi berdasarkan logika itu sendiri. Dalam problem, pengetahuan informasi sukar diuraikan dan dinyatakan dalam bentuk baik dalam bentuk notasi logika formal. Terus ada bertindak secara rasional. Bertindak secara rasional di sini artinya bertindak di dalam upaya untuk mencapai tujuan itu sendiri. Dan di dalam lingkungan yang rumit, tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi yang sempurna, yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. Terus, adapun perbedaan antara pemrograman AI dan pemrograman konvensional atau komputasi konvensional. Di AI itu kita merepresentasi dan memanipulasi simbol-simbol. Sedangkan di komputasi konvensional kita menggunakan algoritma. Di AI juga kita memberitahu komputer tentang suatu masalah. Sedangkan pada komputasi konvensional itu memerintah komputer untuk menyelesaikan masalah. Di AI lagi komputer kita beri pengetahuan dan kemampuan inferensi. Sedangkan di komputasi konvensional itu memberi data kepada komputer dan program. Adapun kelebihan kecerdasan buatan. Yang pertama adalah lebih bersifat permanen, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah, terus bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa itu dapat berubah-ubah atau tidak tetap, tidak stabil seperti kecerdasan buatan. Terus dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Terus ada dapat mengerjakan beberapa tes atau tugas lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan manusia itu sendiri. Sedangkan adapun juga kelebihan kecerdasan alami dibanding kecerdasan buatan itu yang pertama adalah kreatif, di mana manusia itu memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan itu sendiri harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Terus yang kedua adalah memungkinkan orang atau manusia untuk menggunakan pengalaman ataupun pembelajaran secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan itu kita harus mendapatkan masukan berupa input-input simbolik, di mana itu sendiri lebih ribet ya. Terus yang ketiga adalah pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan itu sangat terbatas ya. Terus ada konfigurasi sistem pakar. Sistem pakar sendiri terdiri dari 4 bagian utama. Ya, contohnya saja itu ada antar muka pengguna, yang kedua basis pengetahuan atau knowledge basis, yang ketiga ada mesin inferensi atau inference engine, yang keempat ada mesin pengembangan. Yang pertama antar muka pengguna. Di mana antarmuka pengguna ini memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar yang menerima informasi dari sistem tersebut. Instruksi ini menentukan parameter yang mengarah sistem pakar dalam proses pemikirannya. Input informasi berbentuk nilai yang dikaitkan dengan penjelasan. Terdapat 2 penjelasan. Yang pertama adalah penjelasan dari pertanyaan yang diberikan oleh manajer dan penjelasan mengenai solusi masalah tersebut. Yang kedua adalah ada basis pengetahuan atau knowledge basis yang berisikan fakta yang menggambarkan suatu masalah serta teknik penggambaran pengetahuan yang menjelaskan bagaimana sih fakta bersentuhan secara logis. Istilah domain masalah atau problem domain digunakan untuk menggambarkan area permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah ada mesin inferensi atau inference engine.
di mana bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Selama konsultasi, mesin inferensi memeriksa aturan-aturan basis pengetahuan satu demi satu, dan jika persyaratan satu aturan benar, maka suatu tindakan dilaksanakan. Dalam terminologi sistem pakar, aturan diberhentikan jika tindakan telah diambil. Yang keempat, ada mesin pengembangan. Sistem pengembangan yang digunakan untuk membuat sistem pakar ada dua pendekatan yang tersedia. Yang pertama ada bahasa pemrograman dan kerangka sistem pakar. Kerangka sistem pakar atau atau expert system cell adalah prosesor siap pakai dan dapat disesuaikan untuk masalah tertentu dengan cara menambahkan basis pengetahuan yang sesuai. Terus yang kedua adalah cara pikir berbasis kasus atau case-based reasoning atau CBR. Pendekatan ini menggunakan data historis sebagai dasar untuk mengidentifikasikan masalah dan merekomendasikan suatu solusi. Contoh kecerdasan dan sistem pakar dapat kita contohkan pada proses pembuatan produk makanan dan minuman seperti Coca-Cola dan mie instan yang ditangani menggunakan mesin produk. Terus ada pembuatan mobil, dalam prosesnya dibantu oleh robot mekanik untuk mempercepat proses pembuatannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai kecerdasan buatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.